Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Zulfia, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabih. Apa itu muhkam dan mutasyabih? Muhkam secara bahasa berasal dari kata hakama, yang berarti kekang atau kendali yang dipasang di leher binatang. Orang Arab mengatakan hakam tu ad-dabah, artinya aku melarang binatang itu dengan hakama atau tali kekangnya. Aku pasang kendali pada binatang itu agar tidak bergerak secara liar. Jadi kata al-muhkam adalah perkataan yang kokoh, rapi, indah, dan benar. Sedangkan mutasyabih secara bahasa berasal dari kata syabbaha, yang artinya kemiripan atau keserupaan. Secara istilah, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui baik melalui takwil ataupun tidak. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang tidak logis ataupun yang bertentangan dengan akal dan sains. Menurut Mana Al-Qattan, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung dan tanpa memerlukan keterangan yang lain. Sedangkan mutasyabih adalah memerlukan penjelasan untuk menunjukkan kepada ayat yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang sudah jelas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah, dan juga tidak memerlukan keterangan yang lain. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang mempunyai beberapa pengertian, tidak dapat dipahami kecuali setelah dikaitkan dengan ayat yang lain, atau juga ayat yang pengertiannya hanya Allah saja yang mengetahui. Nah, kenapa sih ada ayat mutasyabih dalam Al-Quran? Karena adanya kesamaran pada lafaz, kesamaran pada maknanya, dan juga kesamaran pada lafaz dan maknanya. Apa sih yang dimaksud dengan kesamaran pada lafaz itu? Nah, kesamaran pada lafaz itu ada dua macam. Yang pertama, kesamaran pada lafaz mufrad yang gharib atau asing. Contohnya seperti Quran surah Abasa ayat 31. Wa fatihatan wa abba, artinya dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Nah, kata abban jarang terdapat dalam Al-Quran, makanya disebut mutasyabih karena asing. Nah, kata abban diperjelas oleh ayat berikutnya, mata'an lakum wa li'an'amikum, artinya untuk kesenangan dan binatang-binatang ternakmu. Yang kedua, kesamaran pada lafaz murakkab. Contohnya seperti Quran surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya, tidak ada sesuatu apapun seperti yang sepertinya. Nah, pada ayat tersebut kelebihan huruf kaf pada kata kamitslihi sehingga sulit dimengerti maksudnya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud kesamaran pada maknanya? Kesamaran ini menyangkut sifat-sifat Allah, sifat hari kiamat, bagaimana dan kapan terjadinya. Semua sifat itu tidak dapat digambarkan karena kejadiannya belum pernah dipahami oleh siapapun. Nah, apa juga sih yang dimaksud dengan kesamaran pada lafaz dan maknanya? Menurut As-Suyuti ada 5 macam. Yang pertama, mutasyabih dari segi kadarnya, seperti lafaz umum dan khusus. Contohnya Quran surah At-Taubah ayat 5.
faqtulul musyrikin. Yang kedua, mutasyabih dari segi caranya, seperti perintah wajib dan sunnah. Contohnya, Quran surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma thaba lakum minan nisa. Yang ketiga, mutasyabih dari segi waktu, seperti an-nasakh dan an-mansukhnya. Yang keempat, mutasyabih dari segi tempat turunnya ayat tersebut. Yang kelima, mutasyabih dari segi syariat-syariat, sehingga suatu amalan itu tergantung dengan ada dan tidaknya syarat yang dibutuhkan, misalnya ibadah sholat dan nikah. Apa sih manfaat mempelajari muhkam dan mutasyabih itu? Manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, mempermudah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, dapat membedakan mana ayat muhkam, ayat yang sudah jelas maksudnya, dan ayat mutasyabih, ayat yang belum jelas maksudnya. Yang ketiga, menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran, sehingga diharapkan keimanan kita juga ikut bertambah. Yang keempat, dapat mengetahui hikmah diturunkannya ayat muhkam dan mutasyabih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.